Jadi jika terjadi pelanggaran tadi Mas ya, itu kan setelah ditayangkan baru KPID bertindak gitu ya. Kenapa tidak alangkah lebih baiknya sebelum siaran itu dipublikasikan? Kan pernah lihat Shizuka disensor tuh. Nah itu bukan tugas KPID untuk mensensor itu. Pekerjaan kita itu dimulai pasca tayang. Jadi sebelum tayang itu ya tugasnya kawan-kawan di lembaga sensor film untuk mensensor. Kita datang ke sekolah, melakukan literasi digital. Nah, isu apa yang berkembang akhir-akhir ini ya soal pemilihan, soal politik. Nah, kita beranggapan bahwasannya Podcast LT Bells. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbang. Hai sahabat T-Bells, jumpa lagi kali ini di channel YouTube SMA Negeri 13 Kota Jambi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Komisi Penyiar Indonesia Daerah, yaitu bersama Mas Andi Wahyu SPD. Selamat pagi Mas Andi. pagi Mbak Maya. Baik, kali ini kita ada sedikit wawancara khusus nih dari SMA 13. Mohon izinnya ya Mas ya. Sahabat T-Bells, kita semua mungkin masih asing dengan bahasa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Nah, kira-kira apa sih Mas itu KPID Mas? Oke, terima kasih ya Mbak Maya. Banyak memang beberapa orang yang belum paham nih tentang apa itu KPI ataupun KPID. Nah, KPI dan KPID itu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 32 2022 tentang penyiaran. Jadi dengan amanat undang-undang itu terbentuklah KPI yang terpusat di Jakarta dan KPID di provinsi masing-masing. Jadi KPID itu ada di 33 provinsi kecuali Kaltara dan kecuali dengan provinsi yang baru dimekarkan. Jadi tujuan didirikannya KPID itu sendiri apa Mas? Nah, tujuan didirikannya KPID itu adalah di dalam undang-undang penyiaran bahwasanya frekuensi itu adalah milik publik. Frekuensi itu yang seperti yang kita sering dengar FM. Nah, itu tuh milik publik. Jadi dengan hadirnya KPID itu adalah penyiaran itu diawasi oleh publik. Dengan apa ya? Dengan KPID dan KPI tadi gitu. Oh, jadi kayak RRI gitu ya, itu di bawah KPID jadi ya kinerjanya? Bukan di bawah. Jadi kita itu adalah tugasnya membuat P3SPS. Jadi P3SPS adalah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi teman-teman lembaga penyiaran televisi dan radio itu dalam membuat atau memproduksi konten mereka di TV dan radio harus sesuai dengan P3SPS tadi. Jadi kita tim sensornya lah gitu juga bisa dibilang Mas. Jadi sebenarnya kita bukan tim sensor. Nah itu harus dilurusin juga nih. Jadi saya sering nih ngelihat kolom komentar netizen. Kadang seperti mungkin Mbak Maya pernah nonton Doraemon. Kan pernah lihat Shizuka disensor dong. Nah itu bukan tugas KPID untuk mensensor itu. Tapi KPID membuat rules ataupun regulasi. Ini loh yang boleh, ini loh yang nggak boleh. Nah jadi itu bukan wewenangnya KPID untuk mensensor. Kalau bagian mensensor itu ada wewenang dari teman-teman di lembaga sensor film. Nah, kita di KPID ini adalah tugasnya ketika produk itu sudah tayang di televisi, nah kita baru bisa mengawasi. Berarti setelah tayang gitu Setelah tayang. Nah, sebelum tayang itu nggak ada wewenang kita. Berarti tugas dan fungsinya KPID jika ternyata nanti setelah tayang nih ada pelanggaran pas setelah tayang gitu. Nah, kalau seandainya nanti ditemukan, kan ada beberapa nih, ada temuan, ada laporan, ataupun pengaduan masyarakat. Nah, ketika nanti itu dianggap melanggar, nanti kita akan pleno. Masing-masing komisioner akan pleno, melihat sebatas dan sejauh mana pelanggaran yang terjadi. Bisa kita lakukan, misal penindakan, teguran pertama, teguran kedua, atau mungkin yang sampai
paling parahnya kita bisa menghentikan program siaran itu. Gitu. Oh begitu ya. Oke. Jadi jika terjadi pelanggaran tadi Mas ya, itu kan setelah ditayangkan baru KPID bertindak gitu ya. Kenapa tidak alangkah lebih baiknya sebelum siaran itu dipublikasikan gitu kan? Disensor dulu sama tim KPID sehingga mungkin anak-anak atau remaja yang tidak harus mendengar berita itu kan jadi tidak tersampaikan gitu. Kenapa setelah ditayangkan baru KPID bertindak gitu? Oke, baik. Kita itu bekerja sesuai dengan regulasi ataupun undang-undang yang berlaku. Jadi secara regulasi pekerjaan kita itu dimulai pasca tayang. Jadi sebelum tayang itu ya tugasnya kawan-kawan di lembaga sensor film untuk mensensor. Nah, kita sebenarnya juga bekerja sebelum tayang. Kerja kita apa? Yang membuat regulasi supaya teman-teman lembaga penyiaran itu paham ini loh batasannya. Ini loh yang boleh, ini loh yang nggak boleh. Dengan apa tadi? Dengan P3SPS tadi. Jadi setiap teman-teman lembaga penyiaran baik itu televisi dan radio dalam memproduksi konten, mereka harus sesuai dengan P3SPS. Itu pekerjaan kita sebelum tayang. Tapi yang lebih jelasnya pekerjaan kita yang terlihat adalah pasca tayang. Jadi misalnya ada sesuatu yang kita anggap melanggar dalam P3SPS ataupun aduan masyarakat, nanti akan kita dalamin. Kita ada dibantu oleh 5 tim tenaga ahli dan sekitar 4 staf. Jadi nanti mereka itu akan mantengin ada alat monitoring namanya. Jadi lembaga penyiaran televisi dan radio di Provinsi Jambi ini kita pantengin. Jadi ada alat khusus yang merekod. Jadi kan nggak mungkin tuh kita 1 kali 24 jam di depan layar gitu kan untuk melihat bagaimana siaran, bagaimana radio bersiaran. Jadi alat itu akan bisa mereview beberapa hari ke belakang. Ada CCTV-nya lah Mas. Ya, semacam CCTV lah untuk teman-teman lembaga penyiaran itu. Jadi tugas dan fungsi KPID yang lebih terperinci itu apa Mas kira-kira Mas? Biar kita lebih paham kan? Ya. Nah, tugas KPID sebenarnya secara fungsi KPID adalah sebagai perekat sosial 1, terus juga sebagai media informasi 2, terus juga sebagai media pendidikan. Nah, inilah nih tugas kita sebagai media pendidikan, kita datang ke sekolah, melakukan apa? Melakukan literasi digital. Nah, isu apa yang berkembang akhir-akhir ini ya soal pemilihan, soal politik. Nah, kita beranggapan bahwasannya teman-teman di sekolah ini perlu kita literasi digital terkait apa? Terkait pemilih pemula. Karena teman-teman Gen Z, karena pemilih pemula ini ada di Gen Z ya, karena ada di rentang usia 17 sampai 24 tahun. Nah, mereka itu pemilih yang potensial karena angka mereka untuk DPT Jambi itu ada 19,05%. Jadi ya cukup lumayan potensial, makanya kita harus mengedukasi mereka dengan gerakan literasi digital ini. Jadi itu ya salah satu tujuan dari tim KPID untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah. Udah berapa sekolah nih kira-kira yang sosialisasi? Kita sebenarnya bukan cuma konsen di sekolah. Ada beberapa yang ke masyarakat umum. Ada beberapa ke komunitas. Nah, sampai hari ini kita udah ada di 3 titik. Total 13 titik yang akan kita lakukan. Kan udah tadi nih sosialisasi sama siswa kita gitu ya. Gimana kesan-kesannya Mas Gili? Kira-kira tersampaikan nggak kira-kira tujuan dari KPID itu sendiri? Selama saya menyampaikan materi tadi, saya rasa apa yang saya sampaikan bisa diserap oleh teman-teman siswa dari SMA 13 karena mereka juga cukup antusias karena memang usia rentan mereka yang akan kita sasar gitu untuk meliterasi agar mereka lebih aware dengan ya apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Oke, terima kasih nih Mas Andi, rasanya udah tergambarkan ya apa itu KPID. Nah, jadi mungkin ada pesan-pesan yang Mas Andi ingin sampaikan kepada pemirsa supaya kita lebih bagaimana? Oke, silakan Mas Andi waktunya. Untuk kesan dan pesan saya untuk kepada seluruh pemirsa channel YouTube-nya SMA 13. Lebih bijak dalam bermedia sosial karena jarimu adalah harimaumu. Kalau orang pernah bilang mulutmu adalah harimaumu, kalau di era 5.0 hari ini adalah jarimu adalah harimaumu. Jadi ya
sebelum melakukan share info harus dilakukan validasi dulu. Apakah info itu faktual atau hanya hoax? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi atas pesan-pesan yang disampaikan. Baik, sahabat LT Bells, demikian podcast kita hari ini dengan Mas Andi Wahyu SPD dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Semoga apa yang kita sajikan memberikan manfaat dan pengetahuan buat kita semua. Satu kesannya yaitu lebih bijak dalam bermedia sosial. Jarimu adalah harimaumu. Salam terbang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kali ini di channel YouTube LT Bells. Sebentar ini matonya kemana, ke situ apa ke situ? Nah, ini Makanya kaget sini dulu. pembukaan kaki dulu. Yo, kaget sudah mulai, saya mulai mati, kita kesini lagi kakak. Wabarakatuh sobat LT Bells. Halo sobat LT Bells. Selamat datang di podcast LT Bells. Banyak LT Bells.